untuk bermain suatu permainan dan hukumannya itu harus tidur sendirian di masjid. Lama-kelamaan Masjid Jati ini merasa merinding. Nah, tapi rasa merinding tersebut ditepis oleh Mas Ijat. Di makam itu Mas Ijat melihat dari kejauhan. Mas Ijat melihat ada seperti putih-putih yang. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Bosor. Channel yang membawakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Untuk kalian yang mungkin kebetulan menemukan channel kami di beranda YouTube kalian dan tertarik dengan cerita-cerita horor atau cerita misteri, kalian bisa subscribe dulu ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Dan juga untuk informasi, kami ini tayang setiap hari Selasa dan hari Kamis pukul 7 malam. Oke, di episode kali ini saya akan membawakan cerita dari salah satu subscriber kami, sebut saja namanya Mas Ijat. Jadi Mas Ijat ini mengalami kejadian horor ketika dia masih SMP, sekitar tahun 90-an. Pada waktu itu penerangan masih minim, listrik PLN pun belum merata. Mas Ijat ini tinggal di salah satu desa di dataran tinggi Dieng. Pada waktu itu Mas Ijat ketika pulang sekolah janjian bersama temannya yang masih satu sekolah dan juga satu desa. Bertepatan di malam minggu, mereka ini janjian setelah sholat isya untuk bermain di area sekitar masjid. Maka Mas Ijat pun mengiyakan ajakan tersebut karena malam minggu juga tidak ada acara. Setelah itu mereka pulang bersama dengan jalan kaki, melewati jalan yang di sekitarnya ini terdapat banyak pohon-pohon dan semak-semak. Seperti biasa, Mas Ijat ini sepulang sekolah langsung bersih-bersih dan setelah itu menunggu isya. Singkat cerita, tibalah waktu isya. Karena Mas Ijat ini sudah ada janji dengan temannya, Mas Ijat ini sholat di masjid. Padahal biasanya Mas Ijat ini sholat isya itu di rumah. Nah, kenapa Mas Ijat ini jarang sholat di masjid? Karena rumah Mas Ijat ini bisa dibilang cukup jauh dari masjid. Selain itu, jalan menuju masjid terdapat pohon-pohon dan semak-semak. Dan ditambah lagi jalannya itu melewati buah makam. Sehingga Mas Ijat ini merasa takut untuk menuju masjid. Ketika itu karena ya Mas Ijat ini sudah ada janji dengan temannya, maka Mas Ijat itu pergi ke masjid bersama-sama dengan teman-temannya. Sekitar beberapa menit, sekitar 20 menit perjalanan, Mas Ijat dan teman-temannya pun sampai di masjid. Seperti biasanya, Mas Ijat dan teman-temannya ini ngambil air wudhu dan kemudian duduk di masjid sambil menunggu iqomah. Setelah iqomah berkumandang, maka mereka sholat. Setelah selesai sholat, mereka pun bermain di halaman masjid. Halaman masjid ini sangat luas, kira-kira hampir seluas lapangan sepak bola. Nah, ternyata di situ ada salah satu teman Mas Ijat yang datang membawa beberapa jagung untuk dibakar bersama-sama. Di situ pun Mas Ijat dan beberapa temannya kebagian tugas untuk mencari kayu bakar untuk membakar jagung tersebut. Yang kebetulan terdapat kebun di daerah belakang masjid. Jadi di situ ada ranting-ranting pohon yang digunakan untuk membakar jagung. Kemudian setelah dikumpulkan ranting-ranting tersebut,
Berapa menit kemudian setelah dirasa cukup, mereka pun lalu mulai membakar ranting-ranting itu. Nah, sebenarnya Mas Ijat ini dan teman-temannya sambil ya bercanda-canda lah, anak kecil, anak SMP lagi sedang membakar jagung sambil bercanda-canda. Nah, tiba-tiba ada salah satu teman Mas Ijat ini tiba-tiba menyeletuk untuk bermain suatu permainan, dan hukumannya itu harus tidur sendirian di masjid. Nah, semua itu langsung mengiyakan ajakan tersebut. Nah, kebetulan pun di situ Mas Ijat yang kalah dalam permainan tersebut. Jadi mau tidak mau Mas Ijat ini harus tidur sendirian di masjid. Setelah itu, setelah selesai, semua temannya pun pulang. Jadi meninggalkan Mas Ijat ini sendiri di masjid tersebut. Nah, di sini Mas Ijat ini bercerita sebenarnya Mas Ijat ini punya rasa takut di masjid itu. Jadi ketika Mas Ijat ini sedang berada sendiri di masjid, lama kelamaan Mas Ijat ini merasa merinding. Nah, tapi rasa merinding tersebut ditepis oleh Mas Ijat. Dengan Mas Ijat ini di situ punya pikiran, mana mungkin di masjid ini ada gangguan seperti gangguan setan. Di situ Mas Ijat pun berpikir positif. Hingga lama kelamaan Mas Ijat pun merasa sedikit mengantuk. Kira beberapa jam kemudian, kira-kira setengah jam sampai 1 jam setelah Mas Ijat ini tertidur, tiba-tiba Mas Ijat ini terbangun. Ternyata Mas Ijat ini terbangun karena banyak nyamuk di sana, sehingga membuat tidur Mas Ijat ini menjadi tidak nyaman. Dan untuk sekedar info, di tempat Mas Ijat tidur ini berada di teras masjid. Jadi Mas Ijat ini tidur di teras masjid. Jadi tentu saja otomatis banyak nyamuk yang mengerubutinya. Nah, karena Mas Ijat ini tidak nyaman, Mas Ijat ini merasa risih kan dikerubuti nyamuk. Mas Ijat ini bisa dikatakan ya curang ya, karena memutuskan untuk pulang ke rumah, alias tidak menyelesaikan hukuman yang harus dijalaninya karena tidak tahan dengan nyamuk-nyamuk tadi yang mengerumuninya. Ya. Dan waktu mau pulang ke rumah itu, Mas Ijat ini sebenarnya juga dilema, karena jalan pulang dari masjid menuju ke rumahnya ini melewati banyak kebun-kebun dan makam. Nah, Mas Ijat di situ berpikir, Ijat ini merasa takut kalau pulang. Tapi kalau tetap di masjid, Mas Ijat ini akan tetap dikerubuti nyamuk yang membuat dia tidak nyaman. Maka akhirnya setelah ditimbang-timbang terus, Mas Ijat pun memberanikan diri untuk pulang menuju rumah melewati semak-semak. Sebenarnya Mas Ijat ini juga merinding, tapi di situ juga tidak ada apa-apa. Namun ternyata ada sebuah kejadian horor yang menimpa Mas Ijat ini. Dan kejadian horor tersebut terjadi ketika Mas Ijat ini hampir melewati makam. Di makam itu Mas Ijat melihat dari kejauhan. Mas Ijat melihat ada seperti putih-putih yang berdiri dan sambil bergoyang-goyang.
Dan setelah semakin dia mati, ternyata Mas Ijat ini melihat sebuah penampakan, yaitu penampakan pocong. Langsung Mas Ijat pun disitu langsung ketakutan, badannya kaku, tidak bisa digerakkan. Setelah beberapa menit, Mas Ijat ini akhirnya bisa menggerakkan kembali tubuh. Langsung Mas Ijat ini lari melewati makam tersebut. Sambil ketakutan, Mas Ijat ini berlari sekuat tenaga. Lari sampai akhirnya Mas Ijat ini sampai di depan rumah. Di depan rumah dia langsung gedor-gedor pintu rumahnya. Dan akhirnya dibukalah pintu rumahnya itu oleh orang tuanya. Orang tua Mas Ijat ini otomatis kaget. Kenapa dia ini melihat Mas Ijat ini lari ngos-ngosan dengan wajahnya juga pucat. Dan disitu pun orang tuanya menanyakan sama Mas Ijat ini, kenapa kamu ngos-ngosan ini, lari-larian? Kemudian Mas Ijat pun menceritakan bahwa dia melihat penampakan pocong di sekitar makam waktu dia pulang dari masjid. Nah, karena mendengar cerita Mas Ijat tersebut, orang tua Mas Ijat ini langsung menyuruh Mas Ijat untuk ya bersih-bersih saja, langsung lalu kamu segera tidur. Nah, itu Mas Ijat pun tidur. Nah, keesokan harinya ternyata Mas Ijat ini langsung jatuh sakit. Ya ini mungkin karena melihat penampakan tadi. Karena jatuh sakit selama kurang lebih 2 hari. Namun alhamdulillahnya, untungnya selama 2 hari tersebut hanya istirahat saja, Mas Ijat ini langsung sembuh dan kembali seperti sehat seperti sedia kala. Nah, itu tadi cerita dari Mas Ijat tentang kejadian horornya di masa kecil. Nah, mungkin dari kalian-kalian semua yang menonton juga mempunyai cerita yang sama, mempunyai pengalaman yang sama, kalian bisa komen di bawah, atau kalian bisa membagikan cerita untuk kami bawakan di episode selanjutnya dengan cara mengirimkan melalui DM Instagram, DM TikTok, ataupun melalui email yang sudah kami taruh di deskripsi. Nah, itu saja video kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini dan kalian bisa share ke teman-teman kalian juga yang menyukai video-video dengan cerita horor dan cerita misteri. Dan untuk kalian semua yang menonton hingga detik ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.